Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawa renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas sebesar-besarnya. Sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu, ucap syukur atas hari yang Kau beri, ucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Dan kami pada hari ini, kami masih diberikan kesehatan, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Untuk itu kami sangat mengucap syukur karena Kau begitu baik, sangat baik ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan dari segala firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang hanya manusia biasa, kiranya Tuhan urapi, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini kiranya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung aja kita buka ayat kita di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu ingini suatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak jadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita loncat Bapak Ibu, ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Ayat yang 10 kita loncat. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saya akan memberi tema pada malam hari ini, sama tapi berbeda. Sama artinya berbeda ini Bapak Ibu, saya definisikan bahwa kita di dunia ini sama, kita tinggal di sini. Kita sama tinggal di dunia ini, tetapi cara pandang kita, cara hidup kita berbeda dari dunia. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ayat yang kedua, kamu ingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini Bapak Ibu, orang iri hati, mencari sana sini, mencari uang mereka dengan hawa nafsu mereka. Dan kita ini berbeda Bapak Ibu. Kita ini utusan Tuhan, kita ini umat Tuhan, muridnya Tuhan. Untuk itu kita jangan sama dengan dunia. Kita harus berbeda dari dunia. Mungkin dunia itu iri hati, mungkin dunia itu tidak mengasihi, kita mengasihi. Mereka iri hati, kita jangan iri hati. Kita mengasihi mereka. Sebab Bapak Ibu, bukan harta yang kita cari sebenarnya. Yang kita cari sebenarnya adalah kerajaan Allah itu. Dapat di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi ketika kita sudah mencari, kita mengingini suatu, tapi kita memang tidak berdoa sama sekali sama Tuhan.
Ayat yang ketiga kan ayat yang kedua juga menjelaskan juga kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi kaya, aku mau punya uang, aku mau punya uang banyak, aku mau punya mobil. Tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu, itu bukan menjadi kebutuhan kita, itu hawa nafsu kita. Kalau kita selidiki di dalam Matius Bapak Ibu 6 ayat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34, kalau kita teliti di situ Bapak Ibu, semua orang mencari semua bangsa-bangsa mencari itu, mencari keinginan daging. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, mampu memelihara kehidupan kita. Tetapi dikatakan bahwa cara dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berdoa. Tetapi berdoa juga jangan sebatas hawa nafsu kita. Kita mau ini. Tuhan tahu ketika engkau berdoa, Tuhan tahu yang menjadi kebutuhanmu apa. Mungkin saat ini engkau butuh uang untuk uang kuliahmu, untuk membiayai keluargamu. Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu. Tuhan itu adalah Allah yang kaya, Dia mempunyai alam semesta ini, Dia mempunyai bumi ini. Tapi prioritas yang pertama ya Bapak Ibu, cari Tuhan dulu. Berdoa sama Tuhan. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca di ayat yang keempat Bapak Ibu, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ketidaktaatan kepada Allah itu adalah musuhnya Allah. Jadi jangan sama kita dengan dunia ini, jangan sama dengan dunia ini. Makanya jangan heran Bapak Ibu, banyak di luar sana orang mencari harta tetapi lupa Tuhan. Dan akhirnya apa? Iman mereka goyah. Akan apa? Akan uang, akan jabatan. Mereka meninggalkan iman mereka karena memang uang, jabatan itu, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Sebab orang yang sudah meninggalkan iman mereka, mohon maaf Bapak Ibu, tidak diselamatkan. Tapi bersyukurlah kepada kita pada hari ini, kita masih mencari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kita, sebagai penyelamat kita. Maka kita bersyukur, kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Kedepannya nanti kelak Tuhan akan menyebut kita ke awan-awan bersama-sama dengan Dia. Kita baca Bapak Ibu di ayat yang ke-5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingini dengan cemburu. Sebab Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Makanya Tuhan sangat mengasihi kita. Bersyukur Allah sudah mati dari kayu salib, mencurahkan rohnya kepada kita, Roh Kudus, untuk Dia selalu mengingatkan kita, menguatkan kita di dalam masa pencobaan kita. Roh Kudus selalu menguatkan kita, memampukan kita untuk kita dapat setia di dalam dunia. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Makanya itu tetap Bapak Ibu, kita harus berpegang dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang dalam tali kasih-Nya Tuhan, tetap terus berada di jalurnya Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Karena itu tunduklah kepada Allah
Makanya tadi sudah dibilang, katakan ayat yang sebelumnya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sebab itu ketika kita mungkin tergoda dengan uang, harta, jabatan yang lain, lawanlah. Sebab itu adalah iming-iming dari iblis untuk kita jangan beriman kepada Tuhan. Tetap berdoa dan andalkanlah Tuhan. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sebab mendua hati som-som kuku adalah, yaitu kita akan dibawa ke dalam kertakan gigi, Bapak Ibu. Ya kan? Sebab itu janganlah kita mendua hati. Jadi nggak mungkin, Bapak Ibu, misalkan kita punya pasangan kita, tidak mungkin kita mendua hati kepada pasangan kita. Sama seperti Tuhan. Janganlah kita mendua hati, kita menjual Tuhan. Jangan seperti itu, Bapak Ibu ya. Tetap terus berada di dalam ketetapan firman Tuhan. Ayat yang 9 dan 10, sadarilah kemalangmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah kamu tertawa, kamu ganti dengan ratap, dan sukacita dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan memulihkan kamu. Terkadang memang orang dilihat, sukacita sekali, tapi di dalam dirinya itu tidak ada Tuhan. Yang sebenarnya memang tidak sukacita, sebab di dalam dirinya adalah duka cita. Kan jangan heran meskipun orang senyum sini, senyum sana, bergembira, seakan-akan tidak punya masalah. Tetapi kalau kita benar-benar dekat sama dia, kita koreksi dia benar-benar, kita mengetahui dia dalam-dalam, sebenarnya ada masalah di dalam kehidupannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, Tuhan tetap akan menguatkan kita. Meskipun di dalam masa percobaan ini, COVID-19 ini, tetap Tuhan menguatkan kita. Ayat yang 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Meskipun orang lain di luar sana yang mengatakan, ngapain sih ikut Tuhan, ngapain, apa untungnya bagi kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, keuntungan bagi kita bukan di dunia ini. Keuntungan kita mengikuti Tuhan itu ketika Tuhan datang, kita akan naik kerajaan surga. Memang gak ada, secara ini gak ada untungnya. Meskipun dunia lihat, memang kalau dunia lihat gak ada untungnya kita mengikuti Tuhan ya. Dunia hanya mengerti bahwa uang itu sangat perlu di dunia. Makanya itu kita berbeda. Kita sama tinggal dunia ini, tapi cara pandang kita, cara hidup kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan Bapak Ibu, tapi sama-sama kita belajar bahwa kita ini berbeda secara rohani. Tetapi itu jadilah berkat untuk di sekeliling kita, dan tetap terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, ajaiblah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kami, untuk kami tetap terus berada di dalam jalur-Mu ya Bapa. Tuhan menguatkan kami, setiap kami, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat mengikuti segala kebenaran firman-Mu ya Bapa, untuk kami taat dan setia mempertahankan iman kami dan tidak mendua hati. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami, memelihara kami, masa depan kami. Tuhan yang menjamin itu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.